Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, dan alhamdulillah kita telah masuk hari puasa Ramadan, hari yang ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita benar-benar mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu istiqomah untuk menjalankan agama Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Setelah sebelumnya kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala wa huwa alimun bima yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha alimun, mengetahui bima yaf'alun, terhadap apa yang manusia kerjakan. Setelah kemudian ulama-ulama kita di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah zaman dulu, setelah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, ilah kita, Allah Subhanahu wa taala itu yang maha awal tanpa ada pengawalan, yang maha akhir tanpa ada penghabisan. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang maha esa dalam uluhiyahnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berfirman kun, maka fayakunu, sesuatu itu pun akan jadi. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dan dia adalah zat yang maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Ini kita jelaskan selama 1 tahun iman kepada Allah, karena memang pertemuannya 18 sekali. 18 sekali. Gitu. Ini ku bar poso niku. Bar poso niku mulai HPT. Nah, sekarang sudah puasa. Maka dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ini kemudian ditutup pembahasan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat, al-muttasifu bil kalami wa kulli kamalin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disifati dengan sifat al-kalam. Apa itu al-kalam?
Maha berbicara. Dan ayat-ayat hadis yang berkaitan dengan ini sangat banyak sekali. Di antara ayat yang sangat terkenal berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ini diantara ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-kalam. Dan berapa banyak kemudian ulama-ulama mengatakan qaulullah, Allah azza wa jalla yaqul, qaulullah, firman Allah, Allah berfirman. Karena memang sifat Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah al-kalam, maha berbicara atau maha berfirman. Wa kulli kamalin, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, dan semua sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagiannya dinukil di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang sudah disebutkan semua di atas, wa kulli kamalin, disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan dalam Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, dan tidak ada sedikit pun kekurangan dalam Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin. Allah Subhanahu wa taala zat yang disifati. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disucikan dari segala sifat naqsin, kekurangan. Allah disifati dengan, Allah disucikan dari segala sifat kekurangan. Allah disifati dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari semua sifat kekurangan. Wa muhalin, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari semua sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mustahil tidak kuasa, Allah mustahil tidak tahu, Allah mustahil tidak mendengar, dan seterusnya. Yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa yakhtar biyadihil amru, segala urusan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kulluhu, semuanya, wa ilaihi yarji'un, dan kepadanya semua perkara akan dikembalikan. Di tangan Allah Subhanahu wa taala berlaku seluruh urusan, dan kepadanya semua urusan itu akan dikembalikan. Oleh karenanya ketika kita mendapati satu musibah, kalimat thayyibah yang disunahkan untuk kita baca adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna yang awal panjang, inna lillahi. Inna yang kedua juga panjang, wa inna ilaihi raji'un. Inna itu inna, inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi kepadanya, raji'un akan kembali. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini katakan biyadihil amru kulluhu, segala urusan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi yarji'un, dan semua perkara itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah setelah menutup bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kemudian memberikan beberapa tanbih atau perhatian, tetapi sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya secara tidak langsung. Maka kemudian himpunan putusan tarjih menuliskan kalimat yang selanjutnya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, yajibu alaina, wajib atas kita. Sekali lagi, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, kalimat yang digunakan di sini dengan menggunakan kata yajibu alaina, diawalkan. Wajib atas kita. Kalimat wajib atas kita diawalkan. Ini kalau di susunan yang bahasa Arabnya, yajibu alaina, wajib atas kita. An nu'mina billah, an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat. Di sini tidak dikatakan nu'minu bi anna lillahi ta'ala malaika wajibun. Tidak. Beriman kepada bahwa Allah memiliki malaikat itu wajib. Tidak. Tetapi ada penekanan pertama kali, yajibu alaina, wajib. Jadi kalimat wajib ini ditekankan oleh ulama-ulama kita di Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah zaman dulu. Yajibu alaina, wajib atas kita, an nu'mina, untuk beriman, bi anna, bahwasanya, lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, malaikatan, malaikat-malaikat. Wajib atas kita untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita akan menjelaskan dalam kitab Usul al-Iman yang dikarang oleh Nukhbah minal Ulama untuk menjelaskan tentang malaikat yang ditulis oleh himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kita merujuk kepada kitab ini karena kitab ini juga salah satu yang menjadi rujukan lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menuliskan kitab akidah yang sudah diberikan syahadah oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa dan seperti apa sifat-sifat karakter malaikat? Al-malaikatu, malaikat, jam'u malak, adalah bentuk plural dari kata malak. Niki nek bahasa Arab. Terus nek bahasa Arab niku malaikah niku kathah. Nah, setunggal itu namanya malak. Nek bahasa Indonesia malaikat itu nggih satu. Nek banyak malaikat, malaikat. Nek bahasa Indonesia. Nah, nek bahasa Arab malaikah itu pun kathah. Malaikah itu bentuk jamak atau plural dari malak. Malakun, satu malaikat. Malakani, dua malaikat. Malaikah, banyak malaikat. Malak. Benten kalih malik. Nah, bentene namung napa? Lam kalih lam fathah li lam kasrah. Malakun kalih malikun. Nek malakun niku malaikat. Nek malikun niku raja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik niku raja. Nek malik penguasa. Nek malak malaikat. Nek muluk niku raja-raja. Malik raja, nek raja-raja muluk. Malak malaikat, nek malaikat malaikah. Kok iso nonton itu pancene. Nek milkun, benten malih. Milkun niku kepemilikan. Kepemilikan, milik. Milik diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi milik niku milkun. Malak ini artinya malaikat. Dalam bahasa Arab bentuk mufrad atau tunggal. Dua malakan, banyak malaikat. Nek ing basa Jawa niku malah medeni malaikat. Lah koyon-koyone medeni niku.
Padahal kita nanti akan melihat insya Allah bagaimana sifat-sifat malaikat yang luar biasa. Malaikah. Ukhidha yang kata malak dalam bahasa Arab itu diambil dari kata al-aluk atau al-alukah. Aluk, kata malak itu sumber kata asalnya adalah aluk. Aluk wahia ar-risalah, maksudnya adalah risalah, pengutusan. Malak itu hampir semakna dengan rasul, itu malak. Karena memang kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk manusia, untuk membawa wahyu. Tapi kalau malak atau malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurusi urusan kehidupan manusia, diutus untuk mengurusi urusan kehidupan manusia. Ada malaikat yang diutus untuk mencatat amal. Ada malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang diutus untuk menanyai manusia di alam kubur. Ada malaikat yang diutus untuk membagi rezeki. Ada malaikat yang diutus untuk menjaga neraka. Ada malaikat yang diutus untuk menjaga surga. Semua malaikat itu diutus untuk A, diutus untuk B, diutus untuk C, dan seterusnya. Makanya mereka dikatakan sebagai malaikah, utusan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu juga disebut sebagai utusan, tetapi dengan menggunakan lafaz Rasul. Rasul itu artinya utusan, berasal dari kata rosala atau arsala mengutus. Maka utusan. Nabi Muhammad SAW juga disebut dengan nabi, berasal dari kata nabiyun. Nabiyun berasal dari kata naba'a, artinya memberi kabar. Maka ada surat namanya surat An-Naba. Apa artinya? Kabar yang besar. Kabar. Nabiyun itu orang yang memberi kabar. Kalau Rasul orang yang diutus. Nah, malaikat itu berasal dari kata al-aluk atau utusan. Ini makna malaikat dari sisi bahasa. Wa hum khalqun min makhluqatillahi, dan malaikat itu adalah salah satu makhluk di antara sekian banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini jenis makhluk. Sebagaimana manusia itu jenis makhluk. Jin itu jenis makhluk. Malaikat jenis makhluk. Bidadari jenis makhluk. Hewan jenis makhluk. Tumbuhan jenis makhluk yang berbeda. Berbeda dengan jin, Iblis. Iblis bukan jenis makhluk, tapi iblis itu adalah nama jin. Satu jin yang bernama iblis. Ifrit itu bukan jenis makhluk, tapi nama. Ada satu jin namanya ifrit, ada satu jin namanya iblis. Dan jin yang sejak zaman Nabi Adam ada sampai hari ini ada dan akan tetap ada sampai kiamat, ya jin yang bernama iblis itu sendiri. Makanya iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'anzirni, beri aku. Anzirni bukan anzirna, bukan kami, tapi cuma saya satu. Fa'anzirni, beri aku waktu lama, ila yaumi yub'atsun, sampai manusia itu kelak dibangkitkan. Maka Allah berfirman, fa innaka, ka bukan kum. Kalau kum banyak, kalau ka satu. Fa innaka, kamu wahai iblis, satu orang. Bukan satu orang, satu jin. Fa innaka, kamu itu minal mundorin, kata Allah, termasuk bagian yang ditangguhkan umur panjang sampai datangnya hari kiamat. Ini bukan jenis, tapi nama. Sebagaimana Fir'aun itu bukan jenis makhluk, tapi nama orang, namanya Fir'aun. Sebagaimana Dajjal itu bukan jenis makhluk, tapi satu orang manusia yang diberi gelar Dajjal. Sebagaimana kaum Ya'juj Ma'juj itu bukan jenis makhluk,
Ini manusia, tetapi berasal dari suku Ya'juj dan suku Ma'juj. Seperti itulah. Nah, malaikat itu jenis makhluk sendiri. Jenis makhluk namanya malaikat. Wa hum khalqun min makhluqatillah, dan mereka malaikat itu adalah salah satu makhluk di antara banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, lahum ajsamun nuraniyatun, yang malaikat itu memiliki jasad nuraniyah. Kalau jasad kita, jasad fisik yang kasar, terlihat, tampil sakit, jiwit loro. Niku kita. Kalau malaikat itu jisim atau jasadnya tidak sebagaimana kita, berkulit, bertulang, enggak. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tetapi dikatakan ajsamun nuraniyatun, jasad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Latifatun, yang lembut. Qadiratun 'alat tasyakkul, yang malaikat itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tasyakkul. Apa itu tasyakkul? Menyerupakan diri menjadi wujud tertentu. Dan itu malaikat diberikan kemampuan untuk itu. Manusia kalau panjenengan boten saged malih. Pripun malih mantra terus malih ngoten niku rupane boten. Maka nyatane nang film ono film. Hakikatnya tidak pernah ada orang yang bisa malih. Ilmu malih rupa niku boten enten. Niku ilmu ngarang. Tidak ada orang yang bisa menyerupakan diri tiba-tiba malih menjadi semut gitu. Tidak. Karena secara hukum asal jasad manusia itu adalah jasad kauni. Jasad kauni ini jasad ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat keduniawian seperti kita. Kalau malaikat itu adalah nuroniyah, bukan kauniyah. Bukan kauniyah dalam artian seperti manusia, tapi nuroniyah, berasal dari cahaya. Yang lembut, qadiratun 'ala tasyakkul, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk tasyakkul, merubah diri, mengubah diri menjadi wujud tertentu. Wat tamatsul, dan menyerupakan diri menjadi sosok tertentu. Wat tasawwur, dan tasawwur niku nek bahasa Jawa niku malih rupa. Malih rupa bisuwaril karimah, dengan wujud yang mulia. Sebagaimana ini dijelaskan dalam banyak sekali ayat. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril dalam wujud asli itu cuma 2 kali toh. Selainnya, yang pertama hanya mendengar suara. Yang kedua hanya mendengar gemerincing lonceng, seperti gemerincing lonceng. Yang ketiga melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia. Yang keempat melihat malaikat Jibril menyerupakan diri menjadi sosok sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril itu hanya 2 kali, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Dan itu belum melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Nabi Muhammad hanya didekap dari arah belakang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi Muhammad mengikuti. Selesai Nabi Muhammad seperti itu ingin pulang, keluar dari Gua Hira, maka ketika itulah Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di ufuk. Makanya Nabi Muhammad ketakutan karena baru pertama kali melihat makhluk yang seperti itu. Pulang sampai ke rumah, bertemu dengan Khadijah, kemudian zammiluni, selimuti aku, meminta untuk diselimuti. Khadijah istri yang salihah, mboten tanglet sing aneh-aneh. Pokoknya Nabi Muhammad selimuti saya, golek kemuli. Mboten nang apa sampean? Kemuli. Sik nang apa sampean iki koyo mboten. Khadijah mboten ngonten. Pokoknya selimuti saya, wis pokoknya tanpa banyak bertanya, ambil selimuti. Setelah Rasul tenang, baru Khadijah
bertanya. Kadang nek kula panjenengan mboten garwane saking nyambut damel niku saya keringetan mungkin karena banyak masalah njur rada mecucu ngoten niku nang terus sampeyan ke bali-bali ngono meneng wae posik namo posik tanglete mangke nek pun tenan niku nek badhe kados Khadijah ning nyonto ngoten niku angel tenan Napa? Malaikat Jibril dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wujud asli itu cuma 2 kali. Ketika pertama kali menerima wahyu dan yang kedua ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan di sisi Sidratul Muntaha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Dan ini insya Allah akan kita jelaskan pada pembahasan beriman kepada malaikat-malaikat Allah setelah bab ini. Insya Allah ada pembahasan tersendiri tentang bagaimana sifat malaikat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu mampu untuk menyerupakan diri menjadi wujud tertentu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika melihat malaikat Jibril dalam wujud asli itu hanya 2 kali. Lainnya kalau melihat malaikat Jibril menyerupakan diri menjadi wujud tertentu. Sebagaimana kisah yang sangat terkenal yang juga dijelaskan dalam Muqaddimah, bukan di bab pertama, tapi di Muqaddimah di HPT dijelaskan tentang hadis di mana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian di sana disaksikan oleh para sahabat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril. Syadidu bayadis thiyabi, syadidu sawadis sya'ri, yang pakaiannya putih, yang rambutnya hitam. Kemudian fa'asnada rukbataihi ala rukbataihi, kemudian menempelkan lututnya di lutut Nabi duduk. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di atas pahanya dan bertanya, akhbirni anil Islam, Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Nabi Muhammad menjawab, al-Islam wa anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah, seterusnya. Kata malaikat ini, shadaqta, kamu benar. Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis bingung loh, takon dhewe kok di jawab bener ki dhewe. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sopo jane? Akhbirni anil iman, beritahu aku Muhammad, iman itu apa? Iman itu begini. Akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, ihsan itu apa? Ihsan itu begini. Kata malaikat, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kiamat kapan? Kata Nabi Muhammad, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, saya yang ditanya tidak lebih tahu dari Anda yang bertanya. Maka malaikat menjawab, akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahu aku tanda-tanda kiamat. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tanda-tanda kiamat. Setelah selesai, orang itu pergi tiba-tiba pun boten enten. Sebagaimana hadir tiba-tiba ada. Maka Nabi Muhammad mengatakan, atadruna manis sa'il, wahai sahabat, kalian tahu siapa yang bertanya? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalimat ini dilafalkan hanya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Allah wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah meninggal tidak mengatakan seperti itu, kita mengatakannya Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, kita harus mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kan Nabi Muhammad sudah meninggal, makanya kita senantiasa mengatakan wallahu a'lam atau wallahu a'lam bishawab atau wallahu a'lam Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimakum amra dinikum. Ini adalah yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Oh, Jibril, akhirnya mereka senang bisa melihat malaikat Jibril. Tetapi bukan malaikat Jibril dalam wujud asli, malaikat Jibril yang para sahabat tidak tahu siapa. Kok wajahnya luar biasa tampan, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam.
Atau yang kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan banyak sekali riwayat bahwa malaikat Jibril itu senang sekali menyerupakan diri menjadi sosok sahabat Nabi, yang sahabat Nabi ini terkenal paling tampan sekota Makkah dan Madinah. Sahabat Nabi ini bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, berasal dari Bani Kalb. Dihyah ini sahabat yang tidak seterkenal Umar, Uthman, Ali, Zaid, Usama, Hamzah, tetapi beliau sahabat yang terkenal pula, dan sahabat Nabi yang terkenal wajahnya paling tampan luar biasa, namanya Dihyah, laki-laki, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, malaikat Jibril kalau menyerupakan diri menjadi sosok tertentu, kalau tidak menyerupakan diri menjadi orang lain, maka biasanya malaikat Jibril menyerupakan diri menjadi sosok Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahum quwa 'azimah. Mereka para malaikat itu memiliki kekuatan yang luar biasa, wa qudrah kabirah 'ala tanaqqul, dan memiliki kemampuan yang besar untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Wa hum khalqun katsirun, jumlah malaikat itu banyak, boten namung sedasa nggih. Malaikat niku boten namung sedasa, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, boten namung sedasa. Niku malaikat sedasa niku malaikat ingkang tugas niku berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Tapi malaikat itu khalqun katsirun, jumlahnya banyak. La ya'lamu 'adadahum illallah, yang tidak ada satupun yang mengetahui jumlah malaikat berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad ikhtarahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Wastafahum li ibadati, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan memilih mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tok. Sehingga boten enten malaikat setunggal mawon pemaksiat, boten enten. Malaikat niku setunggal mawon boten enten ingkang remen maksiat. Niat maksiat mawon boten enten. Nomor malaikat dados ahlul maksiat boten enten. Niku bentene malaikat kalih menungso. Oleh karenanya ketika ada orang yang sangat mulia, maka kemuliaan manusia mampu mengungguli kemuliaan malaikat. Karena malaikat tidak dibekali nafsu, sementara manusia dibekali nafsu. Ketika mampu mengendalikan nafsu, maka manusia lebih mulia dari malaikat. Oleh karenanya manusia dengan binatang itu mulia manusia, tetapi ketika manusia tidak mampu menahan nafsu, tidak menggunakan akal, maka bisa lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka lah orang-orang yang seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak ketika tidak bisa. Nah, kalau hewan seperti itu memang gak punya akal, patut. Kalau manusia punya akal. Maka kalau sama-sama sifatnya sama antara manusia dan hewan, maka derajatnya lebih rendah manusia, karena manusia punya akal dan tidak digunakan. Sebagaimana ada malaikat dan manusia, kok lebih bagus manusia, maka lebih mulia manusia. Kenapa? Karena manusia punya nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Malaikat pantas ibadah terus, malaikat pantas berakhlak mulia terus, karena memang tidak punya nafsu. Wal qiyamu bi amrih, dan malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa menjalankan perintah, tidak pernah satu detik pun membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak ada yang bermaksiat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada bagaimana sifat-sifat malaikat. Qad tadhammana al-kitab wa sunnatul katsir minan nususil mabniyah sifatal malaikah wa haqa'iqiha. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan banyak sekali sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Famin dzalika, di antaranya. Yang pertama, annahum mausufuna bil quwwati wasyiddah.
malaikat itu disifati dengan sifat kuat dan keras. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun khiladun shidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduha, yang bahan bakarnya an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini ngeri. Kenapa? Allah itu menjadikan bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Yang namanya bahan bakar itu bahan bakar itu apa? Wakud bahan bakar itu apa? Bahan bakar batu. Bahan bakarin neraka niku watu niku barak-barak mengeluarkan api yang itu menjadi bahan bakar neraka untuk menyiksa manusia. Selain manusia disiksa dengan api neraka yang muncul dari bahan bakar yang berupa batu, manusia juga menjadi bahan bakar. Jadi manusia disiksa dan juga menjadi alat untuk menyiksa. Manusia itu dibakar dan juga menjadi bahan bakar. Bukan namun dibakar, tapi menjadi bahan bakar. Alaiha malaikatun, yang di dalam neraka itu ada malaikat ghiladun, yang kasar, shidadun, yang keras. At-Tahrim ayat 6. Wa qala ta'ala fi wasfi Jibril alaihi salam, dan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyifati malaikat Jibril alaihi salam, 'allamahu syadidul quwa, yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Siapa? Malaikat Jibril yang syadidul quwa, sangat super kuat. Quwa itu kuat. Kalau syadidul quwa, sangat kuat. Yang mengajari Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril, yang Allah berfirman syadidul quwa, yang sangat kuat. Wa qala fi wasfihi aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menyifati malaikat Jibril juga, dzi quwwatin, malaikat Jibril yang memiliki kekuatan, indatil arsy makin, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, zat yang memiliki arsy. At-Takwir ayat 20. Ini yang pertama, sifat malaikat yang pertama kuat, keras. Sifat malaikat yang kedua, wahum, sifat malaikat yang kedua, mereka itu mausufuna bi'adhamil ajsami wal khalqi. Mereka disifati dengan bahwa jasad mereka besar. Mboten kok Juk. Ampun bayangke malaikat pencatat amal niku roke paten Juk. Teng mriki metangkring cilik ngoten niku. Mboten. Malaikat roket teng kanan ini kok malaikat atet wonten kiri njur teng mriki medingkring ciliknya dadi mboten. Malaikat niku besar, kita akan melihat bagaimana besarnya malaikat. Fa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, dua kitab yang tidak diragukan kesahihannya oleh seluruh ulama. Satu Sahih Bukhari, dua Sahih Muslim. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Riwayat Bukhari saja kalau tidak tertulis dalam Bukhari, Sahih Bukhari, belum tentu sahih. Terus Imam Bukhari ini pun mboten namung nyerat kitab Sahih Bukhari ini pun mboten namung kitab ini ingkang dipun serat kata, tetapi kitab yang sahih, yang paling sahih itu adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu juga menulis kitab hadis yang lain. Contohnya kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, kalau dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu juga ada sahihnya, ada hasannya, bahkan ada yang dhaif. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim pasti sahih. Min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wa qad sa'alat an-nabiyya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad
kata Allah, dan sungguh Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli bil ufukil mubin, di langit yang terang. At-Takwir 23. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama huwa Jibril, itulah Jibril. Lam arahu," kata Nabi Muhammad, "lam arahu, yang aku tidak pernah melihat malaikat Jibril ala suratihi, pada wujud aslinya, allati khuliqa alaiha, pada wujud aslinya, ghaira hatainil marrataini, kecuali pada dua kondisi saja." Ini yang menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Aku tidak melihat malaikat Jibril dalam wujud asli sebagaimana Allah ciptakan malaikat Jibril dalam wujud itu, kecuali dua kondisi. Nabi Muhammad bersabda, "Ra'aituhu munhabitan minas sama." Aku melihat malaikat Jibril turun dari langit, dan yang malaikat Jibril memenuhi isi langit. A'dhamu khalqihi, besarnya Jibril, ma bainas sama'i ilal ard, antara langit dan bumi. Langit dan bumi dipenuhi oleh malaikat Jibril. Itu kalau malaikat Jibril sedang menampakkan diri menjadi wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Aku lepas jenengan bersani malaikat Jibril mboten kuat. Sopo. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warawal Imam Ahmad, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mungkin pernah kita sampaikan kalau tidak salah hadis ini. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrila, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril fi suratihi, pada wujud aslinya, walahu sittu mi'ati janah, di mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Sewiwine niku pinten? 600. Juk piye ya, mboten usah dipikir. Niku wong makhluk gaib kok dipikir ngasih kentir mboten nyata. Pokoknya konsep beriman kepada yang gaib niku satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. Allah tidak pernah berfirman alladzina yufakkiruna bil ghaib, orang-orang yang berpikir kepada yang gaib. Pokoknya kunci kepada yang gaib niku napa? Iman, bukan berpikir. Benten kali fikih niku dipikir nemen. Ulama-ulama mikir ke nemen fikih, hukum A, hukum B, hukum C niku mikir nemen. Nek perkara gaib niku seolah-olah mboten do mikir. Pokoke iman. Karena ndak mungkin bisa. Dan itu ujian keimanan niku wonten mriku. Kalau kita bisa memikirkan perkara yang gaib kok kita beriman, niku namine mboten iman, pancen kenyataan wonten. Misal, niki permane napa? Kuning. Yakin kuning? Yakin. Kita meyakini ini kuning, ini bukan suatu hal yang luar biasa. Pancen semuanya tahu kalau ini kuning, bisa dibuktikan dengan nyata. Yang luar biasa dan ini menjadi ujian keimanan itu adalah sesuatu yang tidak nampak, tetapi Allah perintahkan untuk iman dan kita beriman. Itu justru ujian keimanan ada di situ. 600 sayap. Kullu janahin minha, yang satu sayap ketika dikepakkan itu dibentangkan, qad saddal ufuk, maka memenuhi langit. Satu sayap. Yasqutu min janahihi, yang berjatuhan dari sayap-sayap malaikat Jibril itu berjatuhan, minat tahawil wadur wal yakut, berjatuhan perhiasan-perhiasan, mutiara-mutiara yakut. Kaya ngopo boten ngertos. Kula nggih boten ngertos. Makanya di sini dalam riwayat ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di akhir hadis saja ini dikatakan wallahu bihi alim, dan hanya Allah yang tahu bagaimana hakikat yang sesungguhnya. Nabi Muhammad itu nambung cerita apa yang dilihat. Hakikat seperti apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik. Wa rawa Abu Dawud min hadits Jabir bin Abdullah, dan diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udhina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy, telah diizinkan kepadaku untuk bercerita kepada kalian tentang adanya malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang bernama malaikat hamalatul arsy, pemikul arsy. Saya pernah bacakan hadis ini menawi tasih kemutan. Inna ma baina syahmati udhunihi wa atikihi, jarak antara telinga dan pundak malaikat pemikul arsy masih rotu sab'i mi'ati amin, sejauh perjalanan 700 tahun. 700 tahun itu saking payaman itu kidul terus dugi pundi? Dugi mriki malih, muter malih, pas itu 700 tahun. Iku jarak telinga sama pundak. Sekali lagi, ampun bayangke, nek kuping tekan pundak semono, njur nek sirah tekan samparane njur piro? Mun sa bayangke. Stres makin bayangke. Wong alladzina yu'minuna. Qala al-Haythami fil Mujma', Imam al-Haythami dalam kitab Al-Mujma' mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Perawi hadis ini, rijal hadisnya adalah sahih. Yang kedua, sifat malaikat yang ketiga, wa min sifatihim, dan di antara sifat-sifat malaikat, annahum yatafawatuna fil khalqi wal miqdar. Malaikat itu tidak sama antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Derajatnya di sisi Allah tidak sama, bentuknya tidak sama, tidak semuanya sama. Bukan tidak sama semua, bukan tidak sama semua, tidak semuanya sama. Fahum laisu ala darajatin wahidatin, mereka tidak berada dalam derajat yang sama. Sebagaimana manusia itu derajat manusia di sisi Allah beda-beda. Yang tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelahnya 3 nabi, Musa, Nuh, Isa. Nuh, Musa, Isa. Setelahnya 25 nabi dan rasul yang tersebut dalam Al-Qur'an selain 5 tadi. Adam, Idris, Hud, Nuh lapun sebut wau, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib dan seterusnya. Setelah itu para rasul selain 25. Setelah itu para nabi. Setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat Nabi, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan baik. Termasuk semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang baik. Lawan kita sudah mendeklarasikan diri sebagai Muhammadiyah, loh. Muhammadiyah itu artinya apa? Muhammad itu Muhammad, kemudian ada ya Muhammadi, itu pengikut Muhammad. Muhammadi itu pengikut Muhammad. Pokoknya melu Nabi Muhammad itu Muhammadi. Nabi Muhammad ini melu, Nabi Muhammad ini melu. Ini ku Muhammadi. Kalau Muhammadiyah, semua sifat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW berusaha untuk diikuti. Tetes Muhammadiyah angel polan. Tetes Muhammadiyah niku angel polan. Mengikuti segala gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Tidurnya, sikap berbicaranya, cara makannya, cara berbicara angel. Pimpinan pusat Muhammadiyah mawon dereng mesti Muhammadiyah 100%. Dari sisi mengikuti Nabi Muhammad. Kalau dari sisi organisasi jelas cetha welo-welo 100%. Nah, ini kok manusia derajatnya beda-beda. Tetapi kalau fisiknya sama, sama-sama matanya 2, sama-sama tangannya 2, sama-sama jarinya kanan 5, kiri 5, kakinya sama-sama 2, hidungnya sama-sama 1, lubangnya 2. Semuanya sama sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau ada yang berbeda itu kasuistik saja. Mungkin ada yang lahir tangannya cuma 1, itu kasuistik saja. Tetapi secara umum semuanya sama. Kalau manusia.
Malaikat enggak, malaikat itu derajat di sisi Allah beda. Bentuknya juga tidak semua sama. Faminhum man lahu janahan, di antara malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap. Wa minhum man lahu thalatha, ada yang memiliki 3 sayap. Suwi telu sing siji nang tengah kono. Mboten ngertos, pokoknya mboten ngertos. Wa minhum man lahu arba'ah, dan di antara malaikat itu ada yang memiliki 4 sayap. Wa minhum man lahu sittumi'ati janah, dan ada malaikat yang memiliki 600 sayap. Dan ini pula yang kemudian secara tersurat disebutkan dalam himpunan putusan terjemah Muhammadiyah, uli ajnihatin, kata ulama-ulama kita di terjemah Muhammadiyah, yang memiliki sayap masna 2, thulatha 3, waruba'a, dan ada yang 4. Bahkan ada yang sampai 600. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Fatir ayat yang 1, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan, uli ajnihatin, kata Allah, yang malaikat itu memiliki sayap, masna 2, wa thulatha 3, kata Allah, malaikat itu ada yang punya sayap 3. Firman Allah, wa ruba'a, ada yang 4, yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah untuk ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diantara sifat-sifat malaikat yang juga dijelaskan dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah bab beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan untuk membahas himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, dan untuk kemudian menambah ilmu, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kita berdoa berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan kita Ramadan yang benar-benar dilimpahi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengantarkan kita kepada pribadi yang la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.